Ketika Rasulullah SAW mampu membangun ya para sahabatnya, ya, menanamkan iman dalam jiwanya sehingga berbuah akhlak, ya, dan ada pada diri sahabatnya, maka apa yang terjadi? Masjid Nabawi secara perlahan, secara fisik itu terbangun, ya, terbangun dengan indah. Kenapa? Karena yang dimulai dibangun itu bukan fisiknya, tetapi orang-orang yang mengisi masjid itu yang dibangun. Kalau kita ibaratkan komputer, ya, ada hardware-nya, ada software-nya. Sekarang untuk pembangunan masjid kita, untuk hardware-nya, insya Allah itu sudah hampir sempurna, ya. Tinggal kubahnya, ya, dan beberapa aksesorinya. Sekarang menjadi tugas adalah software-nya. Orang-orang yang bertugas untuk membangun, memajukan, memakmurkan masjid ini yang harus kita bangun. Sore hari ini, ya, menjelang buka puasa, kita mengharapkan para jamaah, tentunya para peserta infak box ini bisa hadir, ya, bersama-sama mendengarkan pemaparan apa fungsi-fungsi dari infak box yang telah diedarkan kepada jamaah sekalian. Kalau jamaah menyimak tadi, maka insya Allah kita punya gambaran betapa pentingnya peran kita, walaupun itu Pak Sekretaris pernah bilang walaupun hanya 1.000 saja sehari, ya, 1.000 sehari, kemudian dalam sebulan terkumpul itu setiap infak box 30.000 dikalikan dengan jumlah peserta yang begitu banyak, insya Allah hasilnya juga akan kelihatan. Itu paling minim, ya. Kalau kita dengar tadi 3.700.000 lebih, ya, untuk 26%. Jadi masih menunggu sisanya yang kurang lebih, ya, kalau total mungkin hampir 3 kali lipat lagi, ya. Nah, jadi total mungkin ada kurang 12-an, ya, 12 juta. Baik, coba kita lihat, mungkin bisa dibuka Al-Quran surah Saba, surah 34 ayat 39. Ya, kalau tidak salah itu punya ayat Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Coba mungkin bisa dilihat jamaah sekalian, karena HP saya ini sudah lowbat, mungkin saya bisa lihat tulisannya. Surah ke-34 Surat Saba ayat ke-39. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku membentangkan, ya, rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, ya, wa yaqdirullah, dan menetapkannya. Kemudian wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan tidaklah apa-apa yang kalian telah infakkan fahuwa yukhlifu, kecuali Allah akan gantikan, ya. Jadi apapun yang kita infakkan Allah akan gantikan, fahuwa yukhlifu. Kemudian ditekankan di akhir ayat wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jamaah sekalian, banyak dari kita, ya, berat untuk mengeluarkan infak itu. Padahal ayat dalam surat Saba ini ayat 39 kata Allah, fahuwa yukhlifu, maka dia yang akan menggantikan. Kalau kita menginfakkan, ya, anggaplah mungkin 30.000 sebulan dengan infak box atau melebihi. Tadi kita hitung ada yang mencapai 300 lebih, ya. Ada
400. Ada 400, satu infak box itu 400.000 isinya. Ya. Coba Allah katakan apa yang kau infakkan, maka Allah akan ganti. Jamaah sekalian, sifat yang melekat sama manusia adalah sifat kikir. Apa kikir itu? Sekek. Nah, ayatnya wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Bukan dia kikir terhadap masjid, bukan dia kikir terhadap orang lain, tetapi dia kikir terhadap dirinya sendiri. Karena apa yang dia infakkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Dia akan dapatkan ganjaran pahala. Apatah lagi ini Ramadan. Saya ingin sampaikan ya mas sekalian, saya ingin mengulangi bahwa di bulan Ramadan Rasulullah itu sangat dermawan, ya, sangat dermawan kelihatan, sehingga infak-infaknya itu betul-betul kelihatan. Ya, sehingga sahabat mengatakan tidak ada orang yang paling dermawan kecuali Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena dia banyak memberi. Padahal sebenarnya selain Rasulullah mengajarkan untuk selalu memberi, ya, kalau kita punya, ya, konsepnya begini, ya, keluar dulu baru masuk. Kalau masuk dulu, itu insya Allah tidak keluar, tak ganja lagi. Tapi keluar dulu, insya Allah akan ada yang masuk. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah selain mengajarkan di bulan Ramadan ini banyak berinfak, ya, sampai-sampai Rasulullah itu kelihatan kedermawanannya. Yang kedua adalah Rasulullah ingin mengajarkan untuk melepaskan keterikatan kita dengan benda-benda seperti itu. Jamaah sekalian, banyak orang yang berat untuk melepaskan itu. Makanya kalau kita mampu melepaskannya, melepaskan apa maksudnya? Melepaskan ketergantungan, karena kita susah untuk mengeluarkan kalau kita masih tergantung dari situ. Kalau sudah ketergantungan dengan benda-benda ini sudah hilang, ya, ketergantungan dengan rupiah sudah hilang, ketergantungan dengan dolar sudah hilang, ketergantungan dengan ATM sudah hilang, ketergantungan dengan deposito kita sudah hilang, maka yang muncul adalah ketergantungan yang asli. Apa itu ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala? Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang besar. Siapa dia? Allahus samad. Allah tempat bergantung kita. Jadi menjadi tempat bergantung kita itu bukan suami, bukan kerjaan, bukan rupiah, tetapi yang menjadi tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Waktunya sudah tiba? Sudah ya? Baik. Sebelum saya tutup, mari kita masing-masing jamaah sekalian, salah satu waktu mustajabah adalah di Ramadan itu di akhir-akhir menjelang buka puasa. Maka banyaklah beristighfar, banyaklah berdoa, terutama di malam-malam ganjil ini. Banyaklah berdoa untuk seperti Aisyah radhiyallahu anha, apa yang saya ucapkan ketika ketemu Lailatul Qadar, ya, kita berdoa. Biasanya doanya itu sama dengan ketika kita berbuka puasa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, jadi nanti kalau sudah buka, sudah ya. Nah, baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berbuka. Setelah membaca bismillah, minum, kemudian baca doanya. Zahabaz zam'a wa batalatil uruf wa thabatal ajru insyaallah taala. Kemudian berdoa apa yang